Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Mindful Managers akan mempresentasikan final portfolio Business Ethics kelompok kami. Kelompok kami sendiri terdiri dari saya, Sabila Hadiana Herawati, dan rekan saya Abbas. Boleh di next? Pertama, kita akan menjelaskan tentang apa itu greenwashing. Greenwashing pertama kali disebutkan oleh J. Westerveld pada tahun 1986. Dan menurut UL Solutions, greenwashing adalah tindakan menyesatkan konsumen tentang praktik lingkungan atau manfaat lingkungan suatu produk atau layanan. Greenwashing mempunyai dampak pada bisnis yang dapat menyebabkan rata-rata penurunan skor kepuasan pelanggan sebesar 1,34% dan juga merusak reputasi jangka panjang dan mengurangi kepercayaan investor. Kemudian dampaknya terhadap konsumen sendiri dapat menyebabkan konsumen menghadapi kebingungan dan erosi kepercayaan terhadap label lingkungan dan menurut studi McKinsey Nielsen IQ menunjukkan permintaan transparansi yang lebih tinggi dari konsumen. Boleh di next? Oke, di next. Nah, untuk perusahaan yang kita ambil mengenai ethical and greenwashing practice ini, kita mengambil JAVA, di mana JAVA ini mempunyai kode etik perusahaan berupa kebijakan anti korupsi, anti suap, dan juga anti penipuan. Yang mana pada tahun 2024, JAVA menyosialisasikan kode etik ini kepada 8.814 karyawannya di berbagai unit dan mendapatkan hasil audit internal yang menunjukkan tidak ada kasus korupsi di seluruh operasional perusahaan. Laporan PT Java Confit Indonesia 2024 juga menunjukkan bahwa perusahaan ini mengimplementasikan praktik kerja yang etis, seperti penyediaan pelatihan kerja, perhatian terhadap keselamatan kerja, dan pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Selain itu, mereka juga menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan karyawan dan masyarakat melalui program CSR dan inisiatif SDGs. Boleh di next? Oke, di next saja. Nah, di sini selanjutnya kita juga mengambil perusahaan H&M, di mana H&M ini mempromosikan program keberlanjutan Conscious Collection dan inisiatif daur ulang pakaian di toko. H&M juga mengklaim beberapa produk menggunakan bahan ramah lingkungan seperti katun organik dan polyester daur ulang menurut Changing Markets Foundation. Nah, H&M ini diduga berpotensi melakukan greenwashing karena klaim ramah lingkungannya tidak sejalan dengan model bisnis fast fashion. Dan penggunaan label seperti Conscious tanpa penjelasan mendalam atau indikator terstandarisasi juga menyesatkan konsumen menurut The Sustainable Fashion Forum. Oke, di next. Untuk analisis lebih lanjut mengenai kampanye H&M Conscious Collection ini, menurut Whiting dan Sustainable Fashion Forum, praktik digital greenwashing terjadi ketika perusahaan menggunakan media sosial untuk menyebarkan klaim keberlanjutan yang tidak dapat diverifikasi. Contohnya pada lini produk Conscious H&M yang menimbulkan gugatan karena klaim daur ulang yang menyesatkan. Kemudian H&M dinilai tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana produk Conscious Collection lebih berkelanjutan dibanding lini lainnya, sehingga dianggap hanya menggunakan istilah sustainable materials tanpa verifikasi pihak ketiga. Dan juga gugatan menyebut bahwa klaim pakaian lama langsung didaur ulang menjadi produk baru menyesatkan, karena infrastruktur daur ulang skala besar untuk tekstil belum tersedia. Bisa dilanjut? Selanjutnya terdapat Patagonia dan juga PepsiCo, di mana Patagonia dan PepsiCo memiliki successful CSR, sebuah program CSR inisiatif, di mana Patagonia memiliki program One Wear, yaitu program perpanjangan umur produk yang membeli kembali barang bekas seperti daur ulang dan menjual dengan harga diskon menurut the Fashion Law and Circular Acts. Selanjutnya memiliki komitmen 1% per planet dan donasi USD 10 juta pemotongan pajak korporasi pada 2018. Maka Patagonia hanya memiliki 1% ruang untuk for the planet, menurut saya sangat rendah, sehingga perlu adanya pengembangan lebih lanjut seperti itu. Untuk yang kedua, itu dari PepsiCo, di mana memiliki program Pepsi Refresh Project dengan program hibah senilai 20 juta USD yang dilakukan tahun 2010 untuk menerima ide-ide masyarakat yang selanjutnya diimplementasikan, yang selanjutnya akan memberikan apa ya,
value kembali kepada PepsiCo dan juga masyarakat. Lalu kasusnya seperti apa? Dihentikan pada 2012 karena tidak meningkatkan pasar dan jatuh di belakang pesaing utama, sehingga dianggap gagal menggabungkan tujuan dan sosial dengan bisnis. Nah, sesuai riset saya yang melakukan integrasi CSR dalam strategi, Pepsi tidak melakukan integrasi CSR-nya ke dalam bagian dari integrasi strateginya, sehingga PepsiCo dianggap gagal untuk mengintegrasikan CSR yang menjadi bagian satu kesatuan dari strateginya, sehingga ini perlu diimprove dari Pepsi dan juga Patagonia. Next, berikut adalah partnership di mana kami mengambil sebuah inisiatif yang baik di mana ada 20 perusahaan global termasuk Sinarmas, Carrefour, IKEA, dan juga Walmart yang bekerja sama untuk membuat program bernama Forest Positive Coalition yang bertujuan untuk menghentikan deforestasi, meningkatkan traceability, menjalin kerjasama antar petani dan pemasok sehingga memproduksi secara berkelanjutan melalui strateginya seperti verifikasi pihak ketiga, laporan publik tahunan yang tentunya sudah menjadi sebuah kewajiban untuk seluruh perusahaan, keterlibatan untuk sebagai bagian dari partnership, dan juga pendekatan dengan berbagai stakeholders. Yang selanjutnya adalah untuk green certification bagi industri dan juga perusahaan-perusahaan yang dibawa dari sebuah peraturan dan juga undang-undang. Di mana sertifikasi yang sudah ada seperti ISO 14001, kemudian beberapa sertifikasi yang sudah ada seperti adanya untuk program sertifikasi dan juga pelabelan dari segi perusahaan seperti Green, Platinum, Gold, dan Silver, serta Bronze untuk mengidentifikasi apakah sebuah praktik GCG dalam sebuah perusahaan akan meningkat atau menurun. Dan sertifikasi ini tentunya akan meningkatkan dan mengevaluasi kinerja lingkungan, sosial, dan juga tata kelola yang termasuk dalam lingkup ESG. Kami mendapati kasus dari Java, di mana Java memiliki investasi yang sangat baik dalam segi lingkungan, yaitu 181,4 miliar, untuk sosial berjumlah 132,73 miliar. Nah, menurut teori triple bottom line principle, perusahaan tidak hanya berfokus pada profit, tapi juga people dan juga planet. Oleh karena itu kami mengidentifikasikan perusahaan Java bagaimana sih mengalokasikan antara tiga prinsip ini. Dapat dilihat laba kotor di tahun 2021 kurang lebih mencapai 10 hingga 11 miliar di tahun 2024. Itu laba bersihnya. Adapun yang dikeluarkan untuk kategori people dan planet dapat dilihat bahwasannya Java mengeluarkan setiap tahunnya kurang lebih antara 219 hingga 300 miliar. Dan untuk people berjumlah 133 hingga 200 miliar. Tentunya ini merepresentasikan bahwasannya sebuah perusahaan tidak hanya berfokus pada profit, tapi juga berfokus pada unsur-unsur prinsipal yang lain seperti people dan juga planet, sehingga perusahaan mampu memberikan value untuk customer dan memberikan timbal balik atas apa yang diambilnya. Lalu bagaimana sih sebuah perusahaan harus melawan balik dan juga memagari dirinya dari greenwashing? Oleh karena itu kami menggunakan framework bisnis to ensure transparency dari PwC, di mana ada beberapa pilar utama, seperti yang pertama adalah komunikasi yang harus konsisten. Yang kedua, engagement dari stakeholders, karena tidak harus perusahaan tidak bisa berdiri sendiri untuk mengimplementasikan ESG dan juga mengkomunikasikan green transparency kepada perusahaan sendiri, sehingga memerlukan stakeholder engagement. Yang ketiga, external assurance, yaitu audit, misalnya dengan pihak ketiga seperti Big Four dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, untuk semua dokumentasi, semua proses harus didokumentasikan dan memiliki konsistensi serta memiliki sistem yang baik untuk menghindari adanya greenwashing baik dari internal maupun eksternal. Baik, sekian dari kami mempresentasikan apa yang terjadi dan pemahaman kami terhadap greenwashing dan praktek etik dan unetiknya dalam industri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.